komplit Bapak Ibu. Kita komplit paketnya, ada dari SMP, dari SD, dari TK, semua punya pengalaman uang sekolah, abal-abal, kepala sekolah yang keberangas ini. Oke, marilah kita simak bersama materi diseminasi dari Bunda kita, Bunda Yadi Aziza, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Evi Farida Agustina selaku pengajar praktik, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kebun beserta Bapak Ibu peserta diseminasi pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yayu Aziza dari TK Dharma Wanita Jaten. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Blitar kelas 36A. Di sini saya akan berbagi praktek baik tentang materi budaya positif dengan kebutuhan dasar manusia, yang mana dengan memahami kebutuhan dasar manusia itu akan mempermudah kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Sebelum lanjut ke materi, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu mempelajari kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Jadi dengan mengetahui kebutuhan dasar, kita mengetahui alasan dari tindakan atau perilaku murid kita. Kemudian menganalisis dampak tidak terpenuhnya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Selanjutnya, mengidentifikasi peran sekolah dan guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Jadi dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita dapat menganalisis tindakan dari anak itu alasannya apa, dan kita dapat memberikan solusi yang positif sehingga akan memberikan dampak yang baik untuk jangka panjang. Monggo lanjut. Sebelum ke materi ini ada pertanyaan pemantik untuk membantu mengaitkan pemahaman kita tentang kebutuhan dasar manusia. Pemantiknya berupa soal cerita. Ibu Andi, guru wali kelas B di TK Dharma Wanita Jaten, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tony. Beberapa anak di kelas B telah lapor dan mengeluhkan bahwa Tony seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Andi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tony melakukan itu? Nah, untuk jawabannya kita banding dulu. Mari kita pelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Nanti semuanya akan terjawab. Kebutuhan dasar manusia merupakan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Pastinya tujuan itu mengacu pada kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Semua usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Menurut Dr. Glaser, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Ini ada bagan, Bu, bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang utama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan.
Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selain kebutuhan fisiologis berupa kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi untuk tetap bertahan hidup, dan komponen psikologis meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kita kembali kepada kasus tadi, Tony yang suka meminta bekal temannya. Tadi apabila ibu guru tadi bertanya kepada Tony alasannya kenapa suka meminta bekal temannya, jika jawaban Tony ketika ditanya Bu Andi adalah karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tony adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi berbagai alasan ya Bu. Kalau kita tanya ketika menjawab karena ibunya lupa tidak membawakan bekal, berarti sebenarnya Tony tadi melakukan hal itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebutuhan bertahan hidup. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tiga berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan yang tidak tampak atau perasaan, bersifat perasaan. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ingin dianggap, ingin diterima, ingin diperhatikan. Jadi apabila Tony tadi ketika ditanya itu alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan Tony, ya. Kancane temannya itu lapor kepada bu gurunya, kemudian bu gurunya lapor kepada ibunya. Tony di sekolah itu sering membuat ulah seperti ini. Berarti Tony itu kebutuhannya adalah kebutuhan kurang kasih sayang. Berarti seperti itu. Jadi dia butuh perhatian. Makanya di sekolah dia melakukan hal seperti itu, melakukan tindakan yang melanggar peraturan. Kemudian selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau berprestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, kita kembali lagi ke kasus tadi. Jika jawaban Tony, dia merasa hebat karena temannya jadi takut, berarti Tony itu kebutuhan akan penguasaannya kurang, sehingga dia berulah, ya, mengganggu temannya. Ketika temannya merasa takut, dia merasa puas karena dia memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa ingin mendapatkan kekuasaan, seperti itu. Selanjutnya yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Dari kasusnya Tony tadi, apabila jawabannya dia merasa bosan dengan bekal makanan dari ibunya, ingin mencoba-coba milik temannya, maka kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi tadi yaitu tentang kebebasan. Dia ingin bebas mencicipi bekal temannya. Kesimpulan,
Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi ya, kalau di sekolah itu ada tindakan murid kita yang melanggar peraturan, kalau kita sudah memahami tentang kebutuhan dasar manusia, tentunya kita bisa menganalisis apakah alasan mereka melakukan itu. Ketika kita mengetahui alasan mereka, kemudian bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, akhirnya kita bisa membantu mereka mencari solusi atas masalah mereka. Akhirnya untuk jangka panjangnya kita akan memberikan pengalaman baru, memberikan pengajaran kepada mereka agar mereka bisa memahami tentang budaya positif yang dilakukan selama dia belajar. Misalnya sebagai guru, tugas kita mengarahkan, memberi peluang kepada murid untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya apabila di sekolah itu ada anak yang secara akademik itu sudah lebih, mungkin yang lain yang belum memiliki kelebihan di bidang akademik mungkin akan merasa minder. Nah, kita bisa mengalihkan apakah talenta yang dia miliki, misalnya di bidang olahraga atau keterampilan yang lain. Jadi dia tidak merasa minder. Akhirnya kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Akhirnya dia akan menjadi manusia yang hebat dan sukses. Nah, Dr. Blaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jika penanganan kita salah, maka mungkin saja nanti akan membawa pengaruh yang buruk bagi dia. Mungkin dia akan merasa tertekan atau mentalnya akan menjadi rusak dan sebagainya. Demikian Bu pemaparan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ampun ya. Terima kasih yang waktu yang diberikan kepada saya. Kalau pengalaman saya TK mendisiplinkan anak itu butuh kesabaran, karena anak itu kan masih semaunya sendiri, masih sulit diajak komunikasi. Jadi kita kalau mendisiplinkan itu harus mendengarkan apa dulu keinginannya, menuruti apa keinginannya dulu, kemudian kita harus ekstra sabar. Setelah biasanya anak kan menangis, kalau kita beri agak keras itu menangis, kemudian kita redam emosinya dulu, kemudian kita beri nasihat pelan-pelan. Setelah dia merasa senang atau merasa enjoy, baru dia bisa dengan mudah kita disiplinkan. Gitu Bu Erna. Terima kasih. Terima kasih Bu Yandu. Perkataan singkat tadi dari anak TK ya Bapak Ibu. Jadi kita harus ngomong, menuntun, ya, menuntun apa maunya dulu lah. Nanti lama-kelamaan mau mengikuti apa yang kita harapkan. Dan jadi menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun anak. Lanjut ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara itu di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah bagi penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu sebenarnya itu timbul dan seharusnya timbul dari diri kita sendiri, jangan dari orang lain. Kalau timbul dari diri sendiri,
maka itu akan bagaimana ya, sesuai dengan hati nurani kita. Jadi tidak ada orang lain atau pihak lain yang akan mendisiplinkan kita. Nah, Bapak Ibu, ya itu jadi untuk menuju merdeka, anak yang merdeka itu melalui tahapan-tahapan harus disiplin diri yang kuat. Menuju anak yang merdeka dalam pembelajaran itu harus melalui disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat ini harus dimotivasi internal. Motivasi internal itu motivasi dari dalam diri anak sendiri, dan jangan, kalau kita jangan motivasi yang eksternal. Mengapa kok ada Bapak Ibu? Saya juga tertarik punya merah tuh. Dia karena memiliki rasa tanggung jawab, saya ke sekolah dan saya harus kurang memperoleh ilmu. Dia akan berangkat lebih awal, dia akan mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolah tersebut. Begitu, Bu. Terima kasih Bu, kasih aplaus. Terus saya ikut dari aja saling ini. Aku sering tepang Bu. Ya, jadi motivasi internal itu sangat bagus sekali untuk anak-anak ya. Kalau motivasi eksternal, sebagai contoh dengan diiming-imingi dapat hadiah, ya dapat hadiah, dapat apa. Jadi motivasi eksternal itu seandainya hadiahnya sudah habis, ya kembali lagi. Kata dia. Jadi kalau disiplin motivasi internal itu kan sudah dari hati nuraninya sendiri anak tersebut. Jadi uang spek sudah merekat, sudah ya, jadi tidak tergoyah dengan seandainya hadiahnya habis, baik itu terus berlaku terus yang motivasi internal. Nah, Bapak Ibu ya, belajar. Orang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi juga kalau mempunyai disiplin diri apalagi tadi dimotivasi internal itu berarti mereka bisa bertanggung jawab. Sudah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Lanjut. Nilai kebajikan universal harus menjadi landasan atau payung besar di setiap perilaku. Jadi nilai kebajikan itu bisa berupa keadilan, apalagi Bapak Ibu, memiliki tanggung jawab, jujur, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, dan kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Nah, kalau ini sudah melekat pada diri tiap orang, anak-anak, nilai kebajikan yang universal menjadi landasan yang ada payung yang paling besar. Kita dilanjut. Nah, nilai kebajikan yang biasanya tertanam pada anak-anak Indonesia seperti pada keterangan di depan, yaitu profil pelajar Pancasila, itu harus ditanam. Monggo kepada Bunda Bunda Leni, kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, ya, Bapak Ibu. Di sini saya perkenalkan sedikit tentang teman saya Dwi Nur Laili, calon guru penggerak angkatan 10
kelas 036A dari Kabupaten Blitar. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari Ibu Erna tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang saya akan sampaikan, yaitu tentang motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Bapak Ibu sekalian, yang sebelum kita membahas tentang motivasi, sebagai seorang pendidik tentu kita di sekolah-sekolah itu mengalami beberapa hal terkait murid-murid kita atau terkait kita sendiri. Sesuatu yang mendasari kita melakukan sesuatu atau sesuatu yang ada dalam diri kita. Motivasi itu bagaimana kita berpendapat tentang suatu hal. Kita harus menanyakan pada diri kita sendiri ketika kita melakukan sesuatu itu atas inisiatif kita sendiri atau ada dorongan dari orang lain. Ya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami ketika kita berada di suatu posisi, kemudian kita harus melakukan sesuatu itu bisa berdasarkan hal-hal di luar kita, misalkan seperti ini. Apakah kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin dipuji? Atau kita takut melakukan sesuatu itu karena akibat mungkin ada ancaman dari hal lain atau ada adanya hukuman, benar ya. Mungkin kita melakukan sesuatu itu karena ada hukuman atau karena ada penghargaan. Nah, itu merupakan motivasi yang mungkin nanti akan kita bahas. Ya, di sini motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu dorongan dari diri kita, tapi motivasi itu juga bisa timbul dari luar. Ya, seperti itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Dan Gozen dalam bukunya Restoring School Discipline, ternyata ada 3 macam motivasi dalam atau yang mempengaruhi perilaku manusia. Monggo slide selanjutnya. Nah, motivasi itu terbagi menjadi 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu biasa melakukan sesuatu tindakan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami di sekolah masing-masing. Ya, anak-anak kita mungkin melakukan sesuatu itu karena takut dengan gurunya. Lah, benar. Atau mungkin mereka takut kalau dihukum. Mereka akan melakukan sesuatu karena mereka nanti mendapatkan hadiah. Seperti itulah. Itu merupakan salah satu motivasi yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu merupakan motivasi eksternal atau yang berasal dari luar diri mereka sendiri. Nah, untuk yang kedua, motivasi perilaku manusia itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga mungkin kita, pribadi kita ya, ketika kita melakukan sesuatu, saya melakukan ini agar mendapatkan simpati dari orang lain. Atau mungkin murid kita juga demikian, melakukan sesuatu, aku tak segera pikir pagi aja biar dipuji oleh guru. Seperti itu ada murid-murid yang ada yang mereka itu melakukan sesuatu karena ingin dipuji atau ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu juga merupakan motivasi eksternal ya, yang dari luar diri mereka sendiri. Untuk yang ketiga, motivasi perilaku manusia untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Lah, ini salah satu motivasi yang harus kita bentuk kepada anak didik kita. Selain itu juga kita, pribadi kita juga seharusnya memiliki motivasi ini, yaitu motivasi internal. Karena dengan motivasi internal, Bapak Ibu, kita akan melakukan sesuatu itu dengan sukarela. Nah, murid-murid kita pun demikian, ketika memiliki motivasinya itu dalam diri mereka akan sukarela. Mereka juga akan bertanggung jawab terhadap apapun yang mereka lakukan tanpa memperhatikan hukuman ataupun penghargaan. Mereka tidak akan memikirkan hal itu. Mereka akan tetap
melakukan sesuatu yang menurut mereka itu benar dan disertai dengan rasa tanggung jawab juga. Nah, selanjutnya, apa itu motivasi itu tadi? Tujuannya untuk apa? Dari disiplin positif untuk menanamkan motivasi pada murid, menjadikan orang yang mereka hargai sesuai diri mereka dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid itu memiliki motivasi dari dalam diri atau intrinsik, itu akan memiliki dampak panjang. Jadi ketika mereka itu nanti memiliki motivasi yang eksternal dari luar, seperti mereka mengharapkan penghargaan, ya, itu merupakan motivasi yang memiliki dampak jangka pendek. Ketika mereka sudah tidak menerima hadiah, apa yang terjadi? Mereka tidak akan melakukan hal-hal positif yang harusnya mereka kerjakan. Nah, ketika motivasi itu internal atau dari dalam diri, mereka akan memiliki dampak jangka panjang. Mereka akan lebih bertanggung jawab. Mereka juga akan menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dengan motivasi intrinsik, maka murid-murid kita juga akan memiliki disiplin positif yang akan menjadi bekal mereka ketika mereka sudah dewasa. Selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu guru sekalian pernah melakukan hal ini kepada peserta didik. Untuk hukuman, konsekuensi, restitusi pernah. Ketika seseorang itu melakukan kesalahan, kira-kira apa yang dilakukan? Memberikan hukuman, seperti itu ya. Mengingatkan, ya. Oh benar. Maka ketika seseorang itu melakukan kesalahan, apa yang harusnya kita lakukan? Nah, di sini akan kita bahas. Yang pertama, pengertiannya dulu. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada seseorang atas kesalahan pelanggaran yang dilakukan. Bedanya apa dengan konsekuensi? Konsekuensi sebuah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian yang telah hendak atau telah dilakukan. Jadi, ketika hukuman itu nanti memiliki memiliki dampak yang negatif bagi peserta didik, untuk konsekuensi itu nanti juga memiliki dampak negatif, tapi jangkanya pendek. Karena untuk hukuman itu peserta didik merasa tidak merasa sepihak. Untuk hukuman itu belum pernah disepakati sebelumnya. Tapi kalau konsekuensi itu sudah pernah ada, misalkan ada peraturannya terlebih dahulu. Misalnya peserta didik ketika berada di kelas, mereka tidak mengerjakan tugas, misalkan seperti itu. Mereka akan secara sadar akan tahu konsekuensinya apa. Nah, jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka juga akan tahu akibat apa yang akan mereka dapatkan. Untuk konsekuensi seperti itu. Tapi kalau hukuman itu nanti mereka sepihak, mereka akan memiliki dampak yang negatif. Seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu, untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan serta proses mencari solusi. Nah, di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, nah di sini ya Bapak Ibu. Nah, ketika seseorang itu melakukan hukuman, itu nanti ketika kita mendengar kata-kata hukuman, itu yang terlintas dari Bapak Ibu apa? Sesuatu yang negatif. Ya, melakukan kesalahan, menakutkan, seperti itu ya hukuman. Maka kita menjelaskannya, menerangkannya disebut sebagai identitas gagal ketika kita berbicara tentang hukuman. Nah, sedangkan identitas suksesnya atau identitas positifnya apa? Berupa konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaan ketiga hal tersebut? Yang pertama, hukuman itu ketika seseorang anak itu dihukum, maka akan berdampak jangka pendek pada siswa untuk hukuman. Tapi untuk konsekuensi dan restitusi itu memiliki
panjang. Betul sekali sih. Nah, karena dampak dari hukuman, mereka akan membenci peraturan. Seorang siswa yang pernah kita hukum, mereka akan memiliki rasa dendam meskipun mereka melakukan, misalkan kita hukum, dia lari, dia melaksanakan, tapi sebenarnya dia akan dampaknya itu nanti si siswa akan memiliki catatan di dalam memorinya akan terus pegel, terus benci gitu ya untuk hukuman seperti itu. Berbeda dengan konsekuensi. Ketika konsekuensi itu mereka akan menghormati kesepakatannya itu tadi karena sudah dibuat, oh saya melakukan ini, seperti itu, betul. Jadi ketika yang terkait kesepakatan atau konsekuensi, mereka tidak akan sama dengan hukuman. Ketika hukuman mereka memiliki dampak tetap ingat dan benci, tapi ketika konsekuensi mereka akan menyadari, oh iya memang saya melakukan kesalahan karena kesepakatan yang telah kita buat kemarin itu memang seperti itu ya. Untuk restitusi, yaitu murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, seperti itu. Lanjut. Ini Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Berarti kalau hukuman itu nanti tidak terencana atau tiba-tiba, tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Misalkan ketika seseorang guru itu melakukan hukuman, tidak akan meminta pertimbangan dulu terlebih dahulu. Sampai mau tak kapaknya seperti itu. Hukuman mereka tidak mendapatkan kesempatan. Tapi kalau konsekuensi berbeda. Sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas, maka ketika seorang anak didik itu mendapatkan konsekuensi, maka mereka akan melaksanakannya karena mereka telah menyepakati sebelumnya. Pada hukuman itu satu arah, pihak guru memberikan dan murid hanya menerima. Jadi ketika hukuman itu mereka merasa sebagai korban, ngoten nggih, hukuman. Tapi kalau konsekuensi mereka punya dua arah atau kesepakatan yang telah dibuat tadi. Umumnya konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima bila ada pelanggarannya. Untuk hukumannya yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis, ya. Untuk konsekuensi, murid tidak dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sebenarnya ketika konsekuensi itu mereka juga akan menerima akibat, tapi mereka memiliki jangka pendek, tidak akan karena mereka tahu tadi konsekuensi itu nanti ada kesepakatan sebelumnya. Lanjut. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Kok bisa? Penghargaan itu kok bisa menghukum? Terus nih Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan kenapa kok penghargaan kok menghukum? Harusnya penghargaan itu kan membuat seseorang itu rasa senang, bahagia, gitu nggih? Kenapa kok penghargaan itu dihukum oleh penghargaan? Seperti ini ya. Nah, Alfikon itu mengemukakan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kita sebagai pendidik sebenarnya tidak melulu kita harus memberikan penghargaan kepada siswa atau hadiah-hadiah seperti itu. Jadi apa akibatnya jika kita melakukan atau pemberian hadiah atau penghargaan kepada siswa? Monggo selanjutnya. Nah, ini tindakan memberi penghargaan yang dinilai sama dengan menghukum. Seperti ini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ternyata ketika kita itu memberikan seorang anak didik kita itu penghargaan, mereka akan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya seperti apa? Ketika seorang anak itu mendapatkan penghargaan, mereka tidak mau memikirkan apa selanjutnya yang akan dilakukan
jangka pendek. Penghargaan juga tidak akan efektif ketika sesuatu itu dilakukan tanpa kesadaran diri, karena mereka itu nanti akan memburu atau mengejar imbalan. Mereka tidak akan fokus pada diri mereka sendiri. Semua saya kerjakan karena mendapatkan penghargaan. Mereka itu tidak akan efektif. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Kok bisa, Bu? Kok bisa penghargaan itu merusak hubungan? Misalkan ya, ketika kita berada di dalam kelas, ada anak yang pandai, ada anak yang kurang pandai. Ketika kita sebagai guru ya, kita memberikan penghargaan kepada anak yang pandai, anak yang kurang pandai itu nanti apa yang mereka rasakan? Seperti itu. Jadi hubungan antara si pandai dan kurang pandai itu tadi tidak akan harmonis ketika bisa menyebabkan ketidakharmonisan antara peserta didik kita jika kita memberikan penghargaan seperti itu. Makanya merusak hubungan pertemanan karena kita lebih memihak si pandai dari yang kurang pandai seperti itu. Yang selanjutnya, penghargaan juga mengurangi ketepatan. Misalkan kita menghendaki seorang peserta didik kita itu pembelajaran yang kita tuju menjadikan anak mandiri seperti itu. Tapi ketika kita memberikan penghargaan, maka siswa itu nanti akan cenderung ke penghargaannya, tidak akan melatih dirinya sendiri untuk menjadi seorang anak yang mandiri seperti itu. Penghargaan juga menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Ketika anak didik kita itu tetap mempertimbangkan atau pinginnya itu penghargaan, kreativitas mereka juga akan menurun atau mungkin mematikan. Mereka sudah tidak bisa berpikir lagi tentang hal-hal baru yang ada di otak mereka karena mereka sudah fokus ke penghargaannya, mendapatkan hadiahnya. Jadi mereka tidak bisa berkembang secara maksimal. Penghargaan itu menghukum. Jadi ketika kita memberikan sesuatu penghargaan itu sebenarnya menghukum karena tidak bisa membuat seorang anak itu menjadi pribadinya sendiri. Motivasi dalam diri atau intrinsik seharusnya penghargaan itu kita wujudkan untuk yang ada dalam diri anak sendiri. Selanjutnya, nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu yang ada dalam diri anak kita, atau restitusi itu juga tadi kita dijelaskan bahwa restitusi itu adalah dorongan dalam diri seorang anak untuk menyelesaikan masalah yang ada. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Jika tadi penghargaan yang menghukum tadi itu merusak hubungan, dalam restitusi justru akan diperbaiki di sini. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi mereka akan melakukan sesuatu itu dengan sukarela. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi sebagai seorang guru, kita harusnya melakukan hal-hal ini ya. Menuntun untuk mencapai siswa yang kita inginkan. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika seseorang itu nanti melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi ini Bapak Ibu. Jadi kita mendalami apa sebenarnya alasan dia melakukan kesalahan ya. Terus kita juga mencari tahu bagaimana solusinya. Kita akan melakukan diskusi dengan si anak yang melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita tidak buru-buru langsung menghukum satu arah yang akan memberikan dampak buruk atau mereka akan selalu ingat. Tapi ketika restitusi kita akan melakukan sesuatu itu dari hati ke hati. Lanjut. Selanjutnya restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita membentuk seseorang itu melalui restitusi ini. Kita akan menggali potensi siswa itu seperti apa. Kita akan mengetahui apa yang mereka inginkan. Dengan restitusi kita bisa berdiskusi. Fokus pada solusi juga, tidak langsung menjudge atau menghakimi bahwa mereka salah. Dalam restitusi kita bisa ngobrol bareng atau fokus pada solusi apa seharusnya. Kalau kamu sudah melakukan hal ini, kira-kira apa yang harus kamu lakukan?
membuatmu bisa menyelesaikan masalah ini pada restitusi, kita akan belajar mendidik anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka akan sadar, oh ternyata perbuatan saya ini salah. Oh, ini memiliki dampak yang buruk. Oh, kita akan mencoba untuk bagaimana biar hal ini tidak saya lakukan lagi, seperti itu. Ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk mengubah kebiasaan. Nah, seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk presentasi saya tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Untuk tanya jawab nanti di sesi terakhir, kata ya. Baik, dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ani Kurniawati dari TK Dharma Wanita Salam. Ini berarti pulau Tasik, adik kelas ibu kalian dengan Tasik juga. Dan ini pulau besar Pak. Dan ini sedanten guru-guru SD memiliki, ada juga guru SMP. Saya dari TK sungguh luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya dia menempatkan di sini. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Pertama, coba dari ibu-ibu, mungkin ibu bapak ada yang mau tentang keyakinan kelas itu nggak bu? Keyakinan real bu? Keyakinan itu apa sih? Mungkin ada. Kesepakatan boleh. Kepercayaan, oke. Keyakinan. Ya, keyakinan itu apa sih? Keyakinan, kepercayaan loh nih Pak ya, boleh. Kesepakatan Ibu ya, oke. Lanjut. Jadi tadi di seminasi yang pertama itu ada tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini, nilai-nilai kebajikan itu sudah kita ambil yang universal tadi ya Bu, contohnya ada yang di program pelajar Pancasila. Jadi keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Nah, secara tersirat berarti tersurat juga, tertulis berarti ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Karena nilai-nilai kebajikan kan banyak Ibu ya. Jadi ini sudah diambil yang universal saja, yang umum kan. Ya. Lanjut. Nah sekarang kira-kira mengapa sekarang bahasanya niku keyakinan bukan kesepakatan atau peraturan kelas? Menurut panjenengan bagaimana? Iya betul, karena sudah keyakinan dari diri sendiri, gitu. Sementara jika peraturan emang buat siapa? Satu pihak saja, ya, gitu. Jadi sekarang itu keyakinan Bu, karena jika keyakinan itu nilai-nilai kebajikan ini tadi sudah ditanamkan ke anak, gitu, sudah yakin oh ternyata mandiri itu seperti ini, tanggung jawab seperti ini, anak sudah diyakinkan tentang nilai-nilai tersebut, maka nantinya anak akan sudah ringan menjalani tentang keyakinan kelas ini nanti, sehingga nanti terbentuknya ke disiplin positifnya tadi. Monggo lanjut. Nah itu tadi ya, karena equal seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Sama dengan murid-murid Bu, peraturannya apa? Mandiriku apa? Kan kadang ngapunten untuk SD mungkin kelas 1, 2 belum paham ya makna tentang arti sesungguhnya tentang positif apa itu disiplin, tanggung jawab kan belum pasti, masih perlu contoh yang konkret. Kan untuk kelas 2 ya, mungkin di atasnya sudah bisa paham. Oke lanjut Bu. Nah di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi nanti keyakinan kelas itu disusun, dibentuk, tidak usah terlalu rumit,
terlalu ribet ngoten nggih. Secara abstrak jadi sudah umumnya saja, jadi anak-anak nanti sudah bisa tahu. Yang kedua yaitu pernyataan-pernyataan universal, jadi sudah kata-katanya umum, sudah bisa dipahami anak. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi mungkin ada kata-kata dilarang berlari diganti berjalan. Jadi kata-katanya yang positif, jangan kata dilarang atau tidak boleh. Harusnya kata-kata yang positif. Yang keempat tidak terlalu banyak. Jadi nanti di keyakinan kelas itu disusun hanya kurang dari 10 sudah cukup. Nanti jadi anak-anak sudah tahu apa yang akan diperbuat. Yang selanjutnya yaitu dapat diterapkan di lingkungan. Jadi nanti kesepakatan keyakinan kelas itu dibentuk yang bisa diterapkan di kelas panjenengan itu tadi bersama anak. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi nanti anak-anak bisa diajak musyawarah Bu, untuk musyawarah dalam membentuk keyakinan kelas di kelas masing-masing. Selanjutnya, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin ada tambahan nilai-nilai kebajikan yang akan ditambahkan atau dikurangi, bisa. Lanjut. Kemudian setelah itu kita akan membentuk prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini ibu bapak ibu sudah praktek ya, menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Sampun ya, mesti sampun. Ya, ini tahapnya. Ini yang pertama yaitu mempersilahkan untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kira-kira anak SD sudah bisa untuk tahap 1 ini? Sudah ada yang bisa ya. Sudah ada yang bisa ya. Karena kemarin saya menerapkan di TK itu sulit Bu. Belum bisa anak TK diajak bercurah pendapat ya. Yang kedua, mencatat semua masukan di papan tulis atau di kertas besar. Jadi seperti pemilihan kepala ketua kelas ya. Ganti-gantinya kebajikannya apa ditulis. Mungkin nanti ada yang sama atau bagaimana, jadi nanti bisa dilihat di sini. Yang ketiga, sekali lagi berupa kalimat positif. Jadi tidak ada kata dilarang atau tidak boleh atau jangan, diganti dengan kata yang positif. Yang keempat, ini meninjau kembali, dalam artian jika ada nanti ada kata-kata yang sama antara anak satu dengan yang lainnya, jadi ini disamakan. Selanjutnya, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa 6 sampai 10, jadi supaya anak itu bisa yang lebih baik memahami dulu, yang sedikit dulu nanti bisa dikembangkan lagi. Selanjutnya, meninjau ulang kesepakatan keyakinan kelas, kemudian anak-anak menyetujui. Jadi setelah dikumpulkan di satu di sini, anak-anak dikasih tahu kira-kira sudah setuju apa belum. Yang terakhir yaitu dilekatkan. Jadi keyakinan kelas itu tadi nanti ditempel di tempat yang bisa, yang gampang dilihat oleh anak. Mungkin di tembok seperti ini. Lanjut untuk yang video. Video di situ di laptop Pak. Bu Lili tadi mana? Ini kemarin saya praktek sedikit tentang keyakinan kelas di TK Bu. Monggo disimak, bisa dikasih saran dan masukan. Itu Bu.
Nah itu tadi praktek dengan kelas di TK Bu. Monggo sarannya dari panjenengan itu apa, kurangnya apa menurut panjenengan? Gambar yang warna-warni apa itu maksudnya? Oh tempel itu namanya Bu, karena KTK tidak bisa tanda tangan. Jadi saya kasih inisiatif penulis nama, kemudian ditempel. Oh, itu yang setuju. Untuk yang setuju, saya setuju semua itu Bu. Alhamdulillah. Iya. Jadi pertama saya kesulitan mengambil anak ya, karena masih TK ya. Yang kedua itu tadi karena poin satu tidak bisa saya lakukan bercurah pendapat musyawarah karena mereka belum bisa ya mengumumkan pendapatnya seperti itu ya. Kemudian ini kok saya nilai sendiri, mau gabung dinilai saya tadi kurangnya apa? Berarti keyakinannya itu dari Bu Anik itu ya yang menentukan. Iya, Karena anak-anak belum belum pendapat. bisa. Mungkin nanti di SD bisa diterapkan ya. Nah, ya. Kemudian satu lagi itu karena masih TK ya Bu. Jadi saya menggunakan nilai-nilai universalnya, kebajikannya itu tidak yang universal, bukan mandiri, bukan tanggung jawab. Karena nanti anak TK masih kesulitan memahami kata-kata seperti itu, nggih. Jadi sudah saya tutup poinkan datang tepat waktu. Itu berarti nilai kebajikannya apa Bu? Disiplin. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Nanti nilai disiplinnya nilai kebajikannya apa? Kebersihan, kesehatan. Jadi itu sudah langsung saya tulis di situ yang nyata, bukan nilai kebajikan yang universal, bukan karena masih tahap TK. Mungkin nanti di SD bisa diterapkan ya. Terus kemudian untuk tanda tangan menyetujui juga bisa karena anak TK tidak bisa tanda tangan. Jadi saya kasih alternatif menulis di kertas, menulis namanya bahwa sudah setuju untuk melaksanakan kegiatan kelas tersebut. Mungkin nanti ada pertanyaan di akhir sesi ya. Nah, itu tadi diskriminasi yang bisa saya sampaikan tentang keyakinan kelas. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sungguh luar biasa itu tadi penjelasan. Atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu-ibu, Bapak-bapak sudah hadir di diseminasi hari ini modul 4 budaya positif. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Diah Hartati, calon guru penggerak ke-10 dari UPT SD Kebonanggung 3. Kali ini saya akan memaparkan 5 posisi kontrol guru. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar posisi kontrol seorang guru? Seorang guru itu kita posisikan seperti apa Bapak Ibu? Penghukum, teman, atau sebagai bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Teman. Nah, oke. Ada 5 posisi kontrol meliputi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Menurut ibu-ibu, jenengan itu sebagai posisi apa? Manajer. Ada yang membuat merasa bersalah? Atau situasi, pemantau, penghukum, teman. 5 posisi kontrol tersebut kita paparkan bersama, ya. Sebagai penghukum, penghukum itu bagaimana ciri-cirinya? Nada suara tinggi, tubuh mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, mengharding. Contohnya, terlambat lagi. Itu ya. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Konsekuensinya bagaimana, Bu? Bagaimana kira-kira? Kalau jenengan sebagai penghukum anak yang terlambat
Hasilnya kemungkinan murid akan marah, dendam, atau bersifat, atau bisa jadi sesudah kembali duduk murid akan mencoret-coret bukunya seperti tadi ya. Tapi kalau datang terlambat, terus hasilnya bagaimana? Dendam, alah aku besok tak terlambat lagi, gitu ya. Setelah dimarah-marahi tadi karena kita memposisikan diri sebagai penghukum. Sekarang yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, Ibu sangat kecewa dengan kamu. Contohnya, kalau kita mengerjakan PR terus rame nggak mengerjakan, berapa kali sih Ibu sudah bilang kamu ini kok tidak mau mengerjakan, gitu ya. Terus bagaimana dengan kata-kata yang seperti itu? Murid akan merasa seperti apa? Hasilnya akan seperti ini. Murid akan merasa bersalah, merasa telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Apalagi kalau kita menjadi pembuat merasa bersalah, itu di depan banyak orang. Misalkan kamu ini kok tidak mau mengerjakan PR di hadapan semua teman-temannya, dia akan malu. Murid itu akan malu dan akan merasa sangat bersalah sekali. Selanjutnya posisi yang ketiga, sebagai teman. Nah, sekarang yang Bapak Ibu tadi ungkapkan tadi, kalau kita sebagai guru memposisikan sebagai teman, saya pasti memposisikan sebagai teman itu bagaimana? Sebenarnya menjadi teman itu baik, tapi nih kita lihat, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Contohnya seperti ini, le sini yo le, karo aku sini lo, duduk-duduk di sini tak kasih jajan gitu. Seperti teman atau kita, nah, itu teman nanti merasa murid tersebut, alah aku boleh jajan, bu dia jajan bu iki pasti diwei jajan gitu. Jadi dia menjaga nih atau istilahnya, ya. Bila kita sebagai seorang teman, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu dampak positifnya. Dampak negatif, merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Contoh lagi, kalau misalkan nggak ada PR, terus tidak mengerjakan, alah dia diam aja, nanti dikasih tahu gitu. Itu dampak negatifnya. Nah, sekarang berikutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau itu kita memantau anak didik kita seperti apa. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku anak. Misalkan kok sering lari-larian di kelas itu bagaimana? Kita pantau apakah di rumah itu tidak punya mainan, apakah di rumah itu selalu bertengkar dengan adiknya. Posisi kita sebagai pemantau itu seperti itu. Orang-orang yang kita awasi berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Bagaimana contohnya? Apa yang telah kamu lakukan? Misalkan disuruh mengerjakan tugas tidak mau. Kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas, konsekuensinya seperti apa? Kamu nanti pasti tidak bisa, kamu nanti pasti ketinggalan, seperti itu. Nah, kita sebagai seorang guru, posisi kita sebagai pemantau. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar tersebut. Nah, konsekuensi tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru tadi
materi, pasti ketinggalan tugas. Hasilnya membuat merasa bersalah, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas. Akhirnya murid tersebut mengerjakan sendiri. Kan murid tersebut akan merasa bersalah, wah aku dikon garap dewe soale saya tadi ketinggalan, itu ya. Sekarang terakhir sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi kita menyelesaikan masalah itu bersama-sama dengan murid. Bagaimana mencari solusi seorang anak jika tidak mampu mengerjakan suatu tugas? Kita bagaimana? Kita misalkan ini sudah sekali Bu untuk dikerjakan. Nah, ini loh saya punya cara begini. Ditunjukkan caranya itu ditunjukkan. Jadi kita tidak monoton menyuruh gitu. Tapi kita bersama-sama dengan murid membimbing mereka untuk mengerjakan itu. Fokus pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Selanjutnya Pak Tabel 5 posisi kontrol. Identitas gagal dilihat bagaimana jika kita seorang penghukum, pembuat merasa bersalah. Guru berbuat seperti itu, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus pembuat orang bersalah mengatakan seharusnya ibu kecewa, gitu. Terus mengharapkan imbalan, identitas yang berhasil. Bagaimana teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya menghitung dan kalau pemantau menghitung dan mengukur. Identitas yang berhasil menghargai diri sendiri. Manajer. Menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tersebut sebagai kita seorang guru, mana yang lebih relevan yang kita terapkan di sekolah kita, di kelas kita? Menurut Bapak Ibu? Bagaimana? Bisa menjelaskan? Bu Binti. Posisi kita sekolah di kelas menurut 5 posisi kontrol itu, menurut yang paling relevan yang bagaimana? Kalau menurut saya yang seharusnya kita laksanakan sebagai seorang guru adalah yang kelima, Bu, manajer. Mengingat ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita ada sesi diskusi. Tadi sudah Bu Diah jelaskan bahwa kalau kita berposisi sebagai manajer, maka anak-anak akan kita tanyai, kenapa melakukan seperti ini, apa alasannya. Terus kita anak-anak mencari solusi. Tindakan apa yang akan kamu lakukan supaya kesalahan tersebut tidak diulangi lagi dan sebagainya. Terima kasih, beri tepuk tangan. Terima kasih Bu. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih relevan ke manajer dan pemantau. Kalau saya pemantau, soalnya anak-anak saya kelas 1, jadi butuh sekali pantauan yang lebih dari kelas yang tinggi. Begitu. Ada pertanyaan dari 5 posisi kontrol? Bapak Ibu, ada pertanyaan? Karena waktunya sudah siap. Pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Demikian pemaparan kami, pemaparan saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menjadi nanti atas pemaparan tentang 5 posisi kontrol. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat dengan semuanya. Terima kasih yang sudah
di sini mengikuti belajar bareng dengan kami kelompok CGP dari kelompok 036A. Saya dari Fuad Hadidullah dari PD SD Negeri Pemudang 3 akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Nanti kita akan bermain cabut. Cabut itu apa? Kalau ini apa ya? Kata-katanya agak gimana gitu? Iya, kata-kata tulisan di atas tuh. Kalau dibaca, dipelesetkan, iya, nggak enak juga. Iya, gitu. Tapi itu memang itu judulnya dari sana, membuatnya seperti itu. Itu adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan anak-anak. Lanjut, itu nanti saja. Untuk introduction itu apa ya? Oh iya, permulaan. Jika murid melakukan pelanggaran, apa langkah kita? Hukum, yaitu dulu seperti itu, tetapi sekarang sudah bergeser. Siapa yang mengingatkan? Apakah gurunya yang mengingatkan? Dulu gurunya yang mengingatkan, tetapi sekarang sudah bergeser. Jadi murid itu sendiri yang mengingatkan dia itu bersalah atau dia itu melanggar tentang keyakinan kelas. Kemudian pertanyaannya adalah apakah kita beri hukuman atau kita maafkan saja? Nah itu dulu kita biasanya kalau ringan kita maafkan saja. Tapi itu tadi sudah dijelaskan, itu juga bisa memotivasi anak untuk melanggar lagi. Kalau kita beri hukuman juga itu nanti juga tidak baik, karena itu tadi motivasinya bukan dari internal tapi dari eksternal. Example, guys, belajar bahasa Inggris saja. Terus terang saja di CGP ini saya banyak belajar nih Bapak Ibu. Yang tadinya saya itu redek ketika mengisi apa itu dulu yang kita daftar itu mengisi resume apa itu namanya, kita redek itu yang ketemu piye terus aku piye. Ternyata ketika kita menjalankan dengan happy, ya happy saja. Tetapi kalau kita menjalankan dengan posisi yang tidak nyaman, ya tidak nyaman. Itu tergantung diri kita masing-masing. Itu motivasi internal sebenarnya. Kemudian ada lagi pertanyaan. Di sekolah sini CGP-nya ada 3. Terus anaknya bagaimana? Anaknya tidak apa-apa. Karena kegiatan CGP ini itu berlangsungnya ketika setelah selesai kegiatan belajar mengajar di siang hari atau di malam hari setelah maghrib, itu biasanya kita mengikuti Zoom meeting. Kalau di CGP biasanya ikutnya bukan Zoom tapi Google Meet, yaitu. Jadi kegiatan yang tidak mengganggu anak-anak, tetapi kita mendapatkan ilmu yang banyak tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik. Bapak, Ibu guru hebat yang saya hormati, inilah example-nya. Ketika terdapat murid menggunakan pakaian seragam tidak lengkap, tidak sesuai semangat kelas, apakah murid tersebut diperbolehkan masuk atau tidak? Boleh dengan catatan. Nah itu contohnya. Nanti akan kita uraikan di dalam segitiga restitusi.
prakteknya begini. Selama ini kita langsung memaafkan. Ya, tadi bulan matur boleh memaafkan, boleh masuk. Kemudian dan membiarkan mereka melanjutkan prakteknya. Tadi atau praktek atau belajarnya atau diomeli yang membuat mereka tidak nyaman. Dengan catatan tadi diomeli biasanya. Diingatkan dengan nada yang agak keras biasanya dulu. Ya. Itu pemikirannya yang dahulu seperti itu dengan cara membuat jera. Itu tadi kan membuat jera anak kalau tidak pakainya tidak seragam lengkap, kita bolehkan masuk tetapi kita berikan efek jera. Nah, itu. Berarti kan perhatian kita itu lebih cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagaimana bagi mereka untuk memperbaiki diri. Jadi nanti yang akan kita laksanakan yaitu tidak fokus pada kesalahan, tetapi mencari cara bagaimana cara mereka yang membuat salah itu memperbaiki diri. Oke, di kelas kita memang unik Bapak Ibu. Dulu waktu loka 1 ya, loka 1 seandainya diajak jika memberikan pengalaman yang menyenangkan juga, karena ada adiknya juga, kita juga berinteraksi dengan adiknya. Kita tidak fokus enggak fokus bagaimana, maksudnya kita itu tidak tegang karena adiknya yang bisa kita ajak guyon gitu. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Ya, ini segitiga restitusi. Tadi sudah jelaskan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kita garis bawahi yang kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika anak itu salah, ya, ketika anak itu salah, terus kemudian kita menghukumnya, anak itu ketika kembali ke kelompoknya, ke teman-temannya itu karakternya tidak seperti yang dulu. Anak itu cenderung akan minder atau yang bagaimana, karena anak itu punya perasaan bersalah dan dia itu tidak tahu bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itu menurut Gosen. Kemudian tujuan segitiga restitusi ini kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya lebih setelah berbuat salah, ya. Setelah berbuat salah, dia bisa memulihkan dirinya untuk bisa berpikir, untuk bisa tidak melakukan kesalahan itu bagaimana. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Tadi tentang peraturan tadi yang lebih pada itu, karena itu motivasinya menghindari tidak nyaman, karena kalau dia melanggar aturan pasti dia tidak nyaman karena dihukum. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang. Jadi tujuan nanti segitiga restitusi ini adalah anak-anak itu bisa menghargai nilai-nilai kebajikan yang telah mereka pegang atau mereka sepakati. Nilai-nilai kebajikan tadi yaitu
keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, bukan tata tertib lagi namanya, tetapi keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikannya contohnya seperti tidak buang sampah atau masuk tepat waktu, tidak ramai, dan lain-lain. Tujuannya yaitu yang lain, yaitu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, mampu refleksi diri. Nah ini refleksi diri yang penting. Jadi murid ini bisa menggali apa yang telah ia lakukan, terus kemudian dari yang telah ia lakukan itu sebagai pedoman bagaimana murid itu nanti untuk melanjutkan atau melaksanakan kegiatannya yang akan datang. Ini refleksi itu seperti itu. Terus kemudian restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan, dengan cara diajak ngobrol baik-baik. Kemudian oh iya, S-nya ini, S-nya di ini sudah, S-nya ikut di teh ini. Sangat penting bagi sahabat guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid itu bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka kamu akan dihukum dan lain-lain, gitu ya. Jadi kata-katanya dirubah. Semua orang pasti pernah berbuat salah itu baik. Kemudian kita lanjutkan untuk mengajak diskusi kepada murid, apa kesalahannya, apa keyakinan kelasnya, itu yang akan dilakukan. Itu 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan ini yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini langkah-langkahnya tadi sudah dijelaskan, itu gambarnya. Nilai apa yang paling bawah dulu, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang membutuhkan? Tapi kan ada contohnya, ada anak yang mengganggu temannya atau meminta bekal. Nah, itu bisa kita lakukan di sini dengan cara ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, contohnya tadi sudah bekal, ada cara agar kamu mendapatkan bekal itu bagaimana? Gitu kan bisa kita lakukan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu adalah validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kamu sepakati? Nah ini mengulas kembali tentang keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu nanti bisa diajak diskusi anak-anaknya yang berbuat salah agar mereka mengerti akan kesalahannya dan cara memperbaiki diri. Kemudian yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian ini menstabilkan identitas
jika anak berbuat salah, maka kebutuhan dasar mereka itu ada yang tidak terpenuhi. Bagian dari dasar segala solusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah bersalah menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak kita bantu untuk tenang, ya, tenang dulu. Jadi ketika anak itu melakukan salah, jangan langsung diajak untuk bicara, itu akan sulit karena anak kondisi emosional. Jadi kita tenangkan dulu, kemudian kita ajak bicara. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu diburukkan lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian pada langkah yang kedua ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak itu berbuat salah. Itu menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki maksud atau tujuan. Jadi kita pahami ketika anak itu berbuat salah, kita cari anak itu apa yang belum didapatkan, atau dia itu mencari kasih sayang, atau dia itu mencari perhatian, atau kurangnya uang saku atau yang lain-lain. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi kita itu jangan menolak anak yang berbuat salah. Kita dekati, setelah kita dekati, kita ajak bicara baik-baik, kemudian dia paham, sampai paham mengapa anak itu berbuat salah. Kemudian yang ketiga dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Ini tadi kesepakatan kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kelas yang ideal itu bagaimana? Kelas yang damai, aman, tidak ramai, kelas yang bersih, atau yang bagaimana? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu cara kita dalam menanyakan tentang keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan. Jadi untuk memunculkan motivasi internal itu kita harus melakukan kedua langkah itu. Langkah 1 tadi dan langkah yang kedua. Kemudian setelah kita berhasil dalam 2 langkah itu, maka anak itu siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada, ya, nilai-nilai kepercayaan, keyakinan kelas yang telah yang sepakati dan berpindah menjadi orang baik, ya. Tadi nilai tadi anaknya yang tidak baik melanggar kemudian menjadi baik. Ini penting
penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang ia inginkan ini. Pasti semua anak itu menginginkan kehidupan ke depan yang lebih baik. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus dalam gambarannya. Ini melalui sekitar institusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Contoh kasus bisa terbaca Bapak Ibu? Bisa. Dibacakan? Oh, Binti yang membacakan. Benar. Ini ada Bu Eni. Bu Eni menggantikan Bu Santi yang sedang sakit. Tetapi Vivi dan Natali itu tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Tetap bicara sendiri atau seenaknya saja. Kemudian keesokan harinya Bu Santi memanggil Vivi dan Natali setelah menanyakan laporan Bu Eni. Ini yang dilakukan. Awalnya Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan apa itu? Meminta maaf. Kemudian Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa mereka bisa lakukan itu untuk menggantikan rasa tidak menghormati Ibu Eni? Ya. Bisa saja anak itu ketika kita memaafkan secara langsung itu anak itu langsung bangga. Oh, ini saja nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, enak ini. Untuk maaf ini sudah cukup, itu saja. Itu menurut anak-anak seperti itu. Lanjut. Kemudian ini baik Vivi dan mau Natali ini mengakui bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, ini diajak diskusi. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Ini mereka pun memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah bahasan bila lain waktu ada ketidakadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Jadi yang dilakukan yaitu tidak langsung menghukum anak, tetapi diajak berdiskusi tentang keyakinan kelas. Kemudian tadi kesalahannya tadi, apa kesalahannya, terus kemudian bagaimana caranya untuk memperbaiki diri. Ini langkah-langkah kita diskusi yang sudah dijalankan oleh Bu Santi. Yang pertama itu tadi menstabilkan identitas. Pernyataannya adalah Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia untuk melakukan perbaiki masalah yang ada. Kemudian validasi tindakan. Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja bila mereka itu sungguh-sungguh minta maaf. Namun Bu Santi menanyakan kembali apakah mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Bu Santi.
Kemudian menanyakan keyakinan kelas, itu yang dilakukan Bu Santi, yaitu Bu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan ini tentang keyakinan kelas. Kemudian mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok. Kemudian usul kedua mengirim email tentang Bu Eni gagasan tersebut. Kemudian mereka memberitahu Bu Eni, mereka telah memberitahu kepala sekolah bila lain waktu jika ada guru yang tidak masuk, Bu Eni ditunjuk sebagai guru pengganti. Waktu menunjukkan pukul ya ternyata. Oke, kemudian posisi yang telah diambil Ibu Eni sebagai teman. Seperti terjadi dalam kalimat, Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natal dengan ramah. Ini sebagai teman. Kemudian sebagai teman, ayolah tugas ini dikerjakan. Nanti Ibu tegur bawa sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Itu merengek ya. Teman itu cenderung untuk merengek kepada anak-anak untuk melakukan tugasnya. Kemudian penting ini bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan dan menjaga disiplin diri mereka agar dapat menyesuaikan yang lebih besar dalam hidup. Peran guru sangat sentral dalam proses tersebut, maka penerapan disiplin positif melalui segitiga resolusi menjadi penting dikuasai setiap pendidik. Oh iya, thank you. Kembali ke yang awal tadi, Pak. Awal tadi Jambon. Nah, ini Jambon. Posisi kontrol mana yang sering Anda lakukan? Bisa di scan. Bisa di scan. Punya scan. Kalau tidak itu pakai kamera bisa langsung menyegar foto. Sebenarnya ini sebagai media pembelajaran untuk anak-anak juga bagus agar anak-anak itu lebih aktif. Sambil mengisi Jambon, Bapak Ibu semuanya ada yang ditanyakan tentang kesemuanya materi diseminasi modul 1.4 budaya positif. Monggo, ada yang ditanyakan tentang yang mana kami mungkin bisa membantu untuk menjawabnya. Monggo, kita silakan. Atau saya yang bertanya ya. Sebenarnya motivasi dengan hadir di sini apa? Hanya memenuhi undangan? Nah, iya. Tadi setelah kita mempelajari itu, kita paham bahwa sebenarnya yang harus kita utamakan yaitu motivasi internal. Setelah motivasi internal, jika kita mendapatkan sertifikat atau yang lain-lain, itu adalah bonus. Lah. Monggo foto yang belum dikumpulkan bisa ditaruh di mana ya. Ini foto-foto. Oh, dikasih nama Bu. Ada namanya. Fotonya ada namanya gitu. Diberikan nama di belakangnya. Mungkin ada yang ditanyakan dalam materi kali ini, atau mungkin ada tanya nanti pulang jam berapa dan ada tips-tipsnya enggak? Post testnya nggak ada, post testnya nggak ada, hanya post kontrol yang sering Anda lakukan.
Nanti kita cek posisi kontrolnya. Tadi ada apa saja tadi, Budi ya? Posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau saya itu sering sebagai pembuat merasa bersalah. Itu tapi kalimatnya itu bagus loh. Kalimatnya itu bagus, tetapi itu membuat murid itu merasa bersalah. Tapi kalimatnya itu bagus, bukan kalimat yang kasar sebenarnya. Oh, jadi tidak bisa. Belum dibuka aksesnya ya, maaf. Nanti lama kalau saya mengakses itu ya formalitas saja. Makanya ya, sebenarnya bukan itu yang motivasi dari bahasa kita. Mulai di sini kita mencari ilmu. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat khususnya untuk diri kita pribadi, lebih baik lagi untuk anak-anak kita di sekolah. Gitu ya. Mungkin ada yang mau memimpin ice breaking. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum acara kita tutup, kita simak bersama motivasi dari Bunda kita mengajar praktek dari Bu Evi dari SD Negeri Karang 1. Dibayar silakan. Ini untuk Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat atau sudah capek? Sudah ngantuk? Anak-anak, hari ini kita membuat keyakinan kelas kita, ya. Anak-anak menginginkan kelasnya bagaimana? Kelasnya rame, opo tenang? Tenang. Jadi kita membuat keyakinan kelas. Kalau sudah ada keyakinan kelas, berarti harus diapakan? Ditaati apa mboten? Ditaati. Diapakan, Cak? Ditaati. Keyakinan kelas itu untuk ditaati, untuk dilaksanakan. Biar kelas kita itu tertib, aman, nyaman, anak-anak bisa belajar dengan baik. Ini Bunda punya gambar tentang sikap yang baik. Sikap yang baik untuk dilaksanakan. Coba ini gambar apa? Pinter, saling menghormati. Anak-anak setuju? Kalau di kelas kita ini saling menghormati? Setuju. Ya, nanti berarti ini keyakinan kelas kita saling menghormati. Kelas kita harus saling menghormati, itu dengan Bunda atau dengan teman-teman ya. Kemudian setelah itu berdoa. Sepakat? Ya. Kita sebelum dan sesudah belajar harus berdoa. Berdoa itu apa toh maksudnya? Kita memohon kepada Allah agar kita diberikan perlindungan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi anak-anak harus mengikuti doa dengan baik, dengan tertib. Setuju? Sepakat? Ya. Setelah itu, ini selanjutnya. Oh iya betul, bekerja sama dengan teman. Ini ada anak, gambarnya anak sedang bekerja sama. Setelah bermain, misalnya anak kegiatan selesai, kemudian diberi kesempatan sama Bunda, itu ada sudut pengaman, silahkan bermain. Berarti kalau selesai bermain itu harus bekerja sama, dirapikan. Gitu ya. Alat tulis yang berantakan dirapikan. Siap? Sepakat? Kita saling bekerja sama? Sepakat. Kok enggak jawab? Sepakat apa betul? Sepakat. Kemudian ini belajar dengan tertib. Anak-anak siap belajar dengan tertib? Belajar dengan tertib itu
contohnya apa toh? Lek belajar rame napa mboten? Boleh ganggu temannya napa mboten? Tidak boleh. Berarti itu nanti kita taati ya. Berarti tidak boleh mengganggu temannya. Belajar dengan tertib. Kemudian ini apa? Menjaga kebersihan. Mungkin ban gunting, sisa kertasnya jangan dibuang di bawah meja. Dibuang di mana? Di tempat sampah. Ban ngomoti ya dibuang di tempat sampah. Ini anak setuju semuanya. Coba keyakinan kelas kita apa saja tadi? Saling menghormati, kemudian berdoa dengan tertib, kemudian bekerja sama dengan teman, kemudian belajar tertib. Yang terakhir menjaga kebersihan. Nah, nanti tugasnya anak-anak sama Bunda dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi anak-anak ini nanti bergabung dengan teman satu kelompok, itu ada 5 anak. Siap ya? Nanti caranya bagaimana? Nanti anak-anak berhitung, misalnya dari Mbak Zita. Coba ini satu kelas ada berapa? Yuk berhitung Mbak Zita. Gantor kan Bu? Terus ada 10. Nanti kita bagi menjadi 2 kelompok. Berarti satu anak ada berapa sayang? Ada 5. Nanti berhitung ya. 1, 2, 1, 2. Begitu ya. Nanti berarti yang kelompok 1 duduk di kelompok merah sini. Yang angkanya 1 Mas Bunda. Terus yang angka 2 nanti kelompoknya di sini. Kelompok 2 di kursi pink dan hijau sama ini campur ya, kursi sama mejanya tidak apa-apa. Paham? Bisa kita bagi kelompoknya. Ya sekarang duduk yang baik, ya duduknya yang baik. Mulai berikut dari Mbak Zita yuk. Terus tadi Bunda bilangnya bagaimana? 1, 2, 1, 2 begitu sampai selesai. Diulang lagi ya. Yuk. 1, 2. Nah, berarti nanti sudah tahu toh kelompoknya. Berarti yang mengucapkan angka 1 nanti kelompok 1. Yang mengucapkan angka 2 berarti nanti kelompok 2. Nanti tugasnya apa toh di kelompok Bunda? Tugasnya anak-anak membuat poster tentang keyakinan kelas kita. Nanti anak-anak bekerja sama dengan temannya. Ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang buang sampah di tempat sampah. Keyakinan kelasnya sudah jadi. Ayo apa saja keyakinan kelas kita? Dalam kelas harus saling menghormati. Terus kalau belajar harus dengan apalagi? Berdoa dengan tertib. Terus bekerja sama, apalagi? Iya, kalau buang sampah di mana? Berarti menjaga kebersihan. Hebat, siap dilaksanakan? Semua sepakat? Oke. Mas Agam buang sampah kok di halaman? Ini diambil ke tempat sampahnya. Iya, duduk dulu. Mas Agam kenapa tadi buang sampahnya kok di situ di tempat sampah? Oh iya, apa memang manusia tidak sempurna, kadang-kadang lupa. Seharusnya Mas Agam tadi buang sampahnya di mana? Iya, betul. Besok lagi berarti Mas Agam kalau buang sampah di mana? Di tempat sampah. Iya, Mas Agam sudah hebat, taat pada peraturan kelas kita, keyakinan kelas kita bahwa buang sampah harus di tempat sampah, ya.